Saat itu, di mana Sila yang sedang bersekongkol dengan salah satu kliennya, Kenan. Di situ Sila menyuruh orang itu untuk memperhatikan gerak-geriknya Suci. Dan satu hal lagi, bahwa klien itu disuruh untuk mencuri handphonenya Suci. Karena di dalam handphone Suci banyak bukti-bukti bahwa Sila yang menyebabkan Almira jatuh ke jurang. Di adegan lain pula, ketika Kenan dan Suci sedang di perjalanan. Di situ Kenan yang begitu kagum dengan Suci. Kenan pun selalu memandang wajah Suci. Dalam hati Kenan berkata bahwa Suci sangat beda sekali. Kenan sangat menyesal ketika Kenan bersangka buruk terhadap Suci. Malah sebaliknya, Suci adalah orang yang sangat baik, yang sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk Kenan. Di situ Suci pun nampak malu ketika Kenan selalu memandang Suci. Akhirnya Suci pun menyuruh Kenan untuk mengendarai mobil yang fokus ke depan, karena itu dapat membahayakan. Ketika Suci dan Kenan sampai kantornya, di situ Kenan memergoki Jeffrey yang sedang teleponan sama Nindi, yaitu adiknya Kenan. Lalu Kenan pun penasaran siapa orang yang sedang teleponan dengan Jeffrey. Akhirnya Kenan mengambil handphone Jeffrey. Di situ Jeffrey pun panik, begitu pula dengan Nindi, bahwa itu adalah Kak Kenan. Kenan pun curiga bahwa Jeffrey sedang teleponan dengan Nindi, tetapi di situ Jeffrey tidak mau mengakuinya bahwa itu adalah urusan pribadi Jeffrey dan itu sangat privacy. Dan akhirnya Jeffrey pun kabur menghindari kecurigaannya Kenan. Ketika Kenan dan Suci akan menuju ke ruangan meetingnya, di situ tiba-tiba Suci terpeleset, tetapi untungnya Kenan menyelamatkan Suci sehingga mereka berpelukan. Kenan dan Suci nampak begitu nyaman ketika berpelukan dengan Suci. Disitulah benih-benih cinta antara Suci dan Kenan semakin menjadi. Dan ada kemungkinan bahwa Suci dan Kenan adalah berjodoh. Lalu akhirnya cleaning service pun meminta maaf karena sedang membersihkan lantai tidak menaruhkan pembatasnya. Dan di adegan lain pula, di situ Ibu Sarita yang sedang menceritakan satu hal kepada Ibu Jihan. Ibu Sarita pun berkata bahwa ada seseorang yang akan menghancurkan keluarga Ibu Sarita, yaitu omahnya Aska. Di situ Ibu Sarita menjelaskan bahwa orang itu sangat dendam kepada keluarga Ibu Sarita setelah kehilangan anak dan cucunya yang diakibatkan oleh suaminya Ibu Sarita. Dan padahal yang sebenarnya bahwa Oma Aska itu kehilangan anak cucunya bukan kesalahan mutlak dari suami Ibu Sarita. Dan yang sebenarnya bahwa cucunya Oma Aska itu masih hidup, dan itu adalah Suci. Dan suatu saat nanti mereka pun akan mengetahui yang sebenarnya. Lalu di situ Ibu Jihan pun memberikan saran-saran penting kepada Ibu Sarita bahwa semua ini akan berakhir. Suatu saat kebenaran akan terungkap dan kebohongan akan terbongkar. Ibu Sarita pun di situ Ibu Jihan berkata bahwa Ibu Sarita masih punya Tuhan yang selalu melindungi kita. Dan di adegan terakhir, di situ Kenan yang akan meeting dengan menemui salah satu investor yang akan mengajak Kenan bekerja sama. Dan ternyata salah satu investornya itu adalah Aska, yaitu cucunya Oma Suci, yang sengaja meminta Kenan untuk bekerja sama di perusahaan ini supaya Aska lebih mudah untuk menghancurkan perusahaan Kenan. Lalu di situ Kenan menanyakan kepada Aska, "Apa maksud dan tujuan Anda datang kemari?" Di situ Aska pun menjelaskan bahwa Aska akan menawarkan sebuah proyek baru kepada Kenan. Di situ Aska kemungkinan akan ikut bergabung di perusahaan familiar dan akan membeli saham 50% dari perusahaan ini. Di situ Kenan pun terkejut dan sangat tidak setuju. Kenan berkata, "Saya tidak akan menjual saham
di perusahaan saya ke siapapun, karena ini perusahaan keluarga. Lalu Aska pun di situ akan memberi saham di perusahaan ini dengan nominal yang sangat besar. Tetapi di situ Kenan tetap tidak memberikannya berapapun nominal yang Aska berikan. Dan akhirnya Kenan pun di situ menyuruh Jeffrey untuk membawa Aska keluar dari ruangan meeting ini. Nah guys, mungkin itu saja bocoran Suci dalam Cinta untuk hari ini. Jika kalian masih penasaran dengan cerita selanjutnya, jangan lupa kalian saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Sekian dari saya dan terima kasih.